Lalu berapa kadar zakat yang mesti kita keluarkan? Bahasa Nabi tadi adalah satu sa'. Satu sa' ini 4 mud. Ada yang mengartikannya 700 on satu mud, ada yang mengartikannya 600 ons. Sehingga kesimpulannya beda-beda. Di sini ada yang mengatakan 700 nanti, ada yang 2,8, di sini mengatakan 2,4. Sehingga kita kalau mengamalkan 2,500 atau 2,5 kilo berada pada interval 2 ini. Aman. Kalau 2,5 kilo itu berada pada tataran aman. Sebab paling bawah 2,4 tafsiran orang yang jumlah satu sa' ini ketika dikonversi ke dalam hitungan modern ada yang mengatakan 2,4, ada 2,7, ada 2,8. Maka satu sa' ini dalam mazhab Syafi'i kita amalkan 2,5 kilo berada pada garis aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Itu lampu bagus dimatikan enggak? Takut apa mata sakit? Oh, dia sendiri. Siap. Mudah-mudahan di ujung Ramadan ini kita husnul khitam, mendapatkan amal-amal terbaik dan ditutup dengan amalan paling baik insyaallah. Karena dalam tradisi amal dan ilmu itu al-umur bi khawatimiha. Segala sesuatu itu sering dipandang dengan penutupnya. Amal kita kalau penutupnya baik, maka dipandang semua amal baik. Mudah-mudahan penutup Ramadan ini kita bisa menunjukkan yang terbaik sehingga selama Ramadan dipandang amal-amal yang terbaik insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara orang yang berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kemarin dilakukan sidang isbat penentuan 1 Syawal. Perlu kita pahami bahwa penentuan bulan Hijriah setiap bulan melalui metode ru'yah, melihat kemunculan bulan. Sehingga di ujung setiap bulan tanggal 29 dilakukan pengamatan. 29 sore diamati apakah esok itu bulan yang baru atau sempurnakan bulan menjadi 30. Itu sudah menjadi titah Rasul untuk mengamati setiap awal bulan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'bana 30 yauma. Kata Nabi, untuk memulai Ramadan tengok hilal. Ada hilal mulai puasa. Kemudian ketika di akhir Ramadan tengok hilal. Ada hilal, maka berbukalah, hari raya lah. Kalau seandainya tidak nampak hilal, sempurnakan 30 hari. Kenapa begitu? Karena bulan Hijriah itu kata Nabi, kalau tidak 29 ya 30 usianya. 29 atau 30. Ini sudah menjadi tradisi sejak dulu, sudah dikenal. Semua orang Arab sudah tahu begini. Maka setiap akhir tanggal 29 sore itu diamati muncul bulan atau tidak. Kalau muncul berarti dia esoknya tanggal 1. Kalau belum muncul atau tidak nampak, tidak bisa dipastikan, tinggalkan yang ragu, ambil yang pasti esok tanggal 30. Karena setiap bulan Hijriah, mau Ramadan, mau apa saja, dia usia 29 atau 30. Nabi SAW dari, ada yang mengatakan 9 kali, ada yang mengatakan 10 kali puasa, itu 4 kali yang 30 hari puasa beliau. Lebih banyak 29 hari. Maka kalau nanti sempat kejadian puasa kita cuma 29 hari, itu kita enggak kurang puasa kita. Sempurna 1 bulan. Yang disuruh puasa ke kita bukan 30 hari, tapi 1 bulan Ramadan. Kalau usianya 29, sempurna. Kalau usia 30, sempurna.
Yang tidak boleh itu puasa sebanyak 28 atau 31. Ini nggak ada ajarannya. Maka kalau ada orang puasa kok hari tua, nggak usah puasa lagi gitu. Alah cukup batang, nggak ada. 28 atau 31 enggak. 29 dan 30. Cuma itu dua pilihan. Berdasarkan pengamatan terhadap hilal. Jadi kalau semalam dilakukan pengamatan terhadap hilal, itu adalah perintah Rasul. Dan ini dilakukan setiap bulan. Bukan hanya Ramadan, bukan hanya Syawal, tapi Ramadan dan Syawal sering jadi perhatian kita karena kita akan puasa sebulan penuh. Lalu setelah itu kita akan berhenti dan kita Idul Fitri untuk berzakat, kemudian untuk terima THR. Tidak tahu kalau sekarang THR keluar tak, Pak? Zaman pandemi ini. Keluar juga, Pak? Karena peraturan menteri tak bisa dielakkan. Meskipun pemasukannya sulit juga. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Harta kita sedikit tapi berkah, banyak dengan berkah lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika setiap awal Ramadan, di akhir Ramadan diadakan itsbat, itu memang cara yang semestinya menentukan awal bulan. Dan ini akan pengaruh terhadap ibadah-ibadah kita nanti. Termasuk nanti kalau kita sudah keluar dari bulan Ramadan, pengaruhnya puasa sunnah. Kapan kita puasa sunnah bulan Syawal 6 hari? Kapan kita puasa sunnah bulan Zulhijjah? Kapan puasa sunnah bulan-bulan haram? Kapan puasa sunnah nanti di bulan-bulan yang lain? Jadi penentuan itu penting karena ada ibadah yang terkait dengan beberapa hal yang menentukan bulan ini menjadi pelaksana waktunya. Termasuk nanti haji. Kapan kita haji? Mesti di bulan yang ditentukan syariat. Tidak boleh kapan kita mau kita berangkat. Puasa, haji, zakat itu ditentukan oleh kapan bulan yang ditentukan oleh bulan Hijriyah. Baik. Pagi ini kita akan fokus belajar tentang fikih zakat fitrah. Nanti kalau sempat kita bahas sedikit tentang salat Idul Fitri. Minimal sekilas hal yang penting untuk diingatkan salat Idul Fitri. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah ini dia benar jika dinamakan zakat fitri, benar juga jika dinamakan zakat fitrah. Jadi boleh zakat fitri, Idul Fitri kan fitri, tidak Idul Fitrah. Jadi boleh dinamakan zakat fitrah, boleh zakat fitri. Zakat fitrah atau zakat fitri. Nah, secara yang sesuai realita semestinya namanya zakat fitri ini. Kenapa? Zakat yang dilakukan di saat kita berbuka, penanda kita berbuka. Tadinya puasa, sekarang berbuka. Makanya kalau kita berbuka kita sebut dengan istilah iftar. Apa arti iftar? Berbuka. Fitri, makan-makan. Kita kalau pagi tadinya tak makan, lalu kita makan, namanya iftar. Breakfast kata orang barat. Yang tadi tak makan jadi makan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau disebut dengan fitrah, maka dia mengambil kepada kita ini sesuai penciptaan asal. Kalau seandainya kita berzakat fitrah dengan nama zakat fitrah, maka seakan zakat ini menjadi penyempurna ibadah badaniah kita, yaitu puasa. Yang kemudian dalam hadis Nabi disebut dia pensuci, dia penyempurna, dia pelengkap ibadah puasa kita dan menjadi makanan bagi orang fakir dan miskin. Jadi namanya bisa sebagai zakat fitri, bisa zakat fitrah. Keduanya benar. Kemudian kapan disyariatkan? Tahun 2 Hijriah. Apa dasar syariatnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Furida zakatul fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Diwajibkan zakat fitrah setelah kita menyelesaikan puasa bulan Ramadan bagi semua kita. Berapa banyak? 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum. Dan ini wajib bagi orang merdeka, wajib bagi budak, laki-laki, perempuan, siapa saja.
Pokoknya setiap muslim, mau dia merdeka, mau dia budak, mau laki-laki, mau perempuan, mau orang tua, mau kecil, wajib zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini dulunya dengan kurma, dengan gandum. Dan jumlahnya 1 sa'. Disebut 1 sa'. 1 sa' ini ukuran orang Arab. Dan ada istilah yang akrab lagi, 1 mud. 1 sa', 1 mud. 1 sa' ini 4 mud. 1 mud ini lebih kurang 700 ons, lebih kurang. Jadi kalau kita bayar 1 sa', lebih kurang 2,5 sampai 3 kilo, lebih kurang. Kemudian kenapa kita berzakat fitrah? Kata para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seperti sujud sahwi dalam solat. Kalau ada solat kita kurang sempurna, ditutup dengan sujud sahwi. Puasa kita ada yang kurang sempurna karena kita mungkin melihat, mendengar, berkata yang tak patut sehingga rusak pahala puasa, ditutup oleh zakat fitrah kita. Maka dalam hadis dikatakan, furida sadaqatul fitri tuhratul lis-shaimi minar rafathi wal lagwi. Disyariatkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang puasa minar rafathi wal lagwi, dari berucap yang tidak patut dan berucap yang sia-sia. Wa tu'matul lil masakin, dan menjadi makanan bagi orang miskin. Faman addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Siapa saja menunaikan sebelum Idul Fitri, maka sedekah yang diterima, zakat yang diterima. Tapi kalau setelah Idul Fitri, ada zakat sama seperti pemberian-pemberian yang lain, tidak dia istimewa. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi gunanya membersihkan, gunanya mensucikan, gunanya menyempurnakan zakat fitrah. Lalu kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah ini? Ada beberapa waktu. Ada namanya waktu wajib, ada waktu sunnah, ada waktu mubah, ada waktu makruh, ada waktu haram. Pelaksanaan zakat fitrah ini kapan kita laksanakan? Tak hanya wajib saja. Wajib kalau sudah tenggelam matahari, hari terakhir Ramadan. Kalau sudah berakhir Ramadan, dah tenggelam matahari, berarti sudah malam 1 Syawal. Wajib bayar zakat fitrah. Sunnahnya kapan? Setelah subuh 1 Syawal. Mubahnya kapan? Jika sudah masuk Ramadan dan salah satu syarat dari 2 zakat itu sudah dipenuhi, maka mubah sejak awal Ramadan. Sehingga kalau ada orang zakat fitrah sejak awal Ramadan, boleh. Yang keempat, makruh. Menunda dari 1 Syawal. Bentar. Jadi jika kita menunda yang ini ya, makruh ini nanti haram dulu. Menunda pelaksanaan zakat dari 1 Syawal. Dah 1 Syawal belum juga ditunaikan. Dia tidak ada kendala. Kita tidak sedang terkurung dalam perjalanan, uang kita tidak sedang di apa istilahnya kalau PT itu Pak? Tidak bisa dicairkan itu. Disegel pemerintah itu. Diblokir, enggak ada kendala. Cuma enggak bayar.
Besok tanggal 2 aja lah. Besok tanggal 3 aja lah. Besok-besok aja lah bayar. Itu haram seperti itu. Dan kalaupun sudah lewat waktu tetap harus dibayar. Tidak gugur begitu saja. Maka zakat fitrah meskipun sudah tanggal 2, tanggal 3 Syawal belum dibayarkan, tetap wajib dikeluarkan. Tapi dia berdosa. Kenapa? Dilakukan di luar waktu yang ditentukan oleh syariat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka boleh melaksanakan zakat fitrah dengan hukum ini. Wajib kalau sudah tenggelam matahari. Nanti sore sudah tenggelam matahari, sudah masuk 1 Syawal, wajib kita bayar zakat fitrah. Sunnahnya esok. Sejak subuh sampai nanti solat Idul Fitri, sunnah zakat fitrah. Tapi sebaiknya jangan ke panitia amil dibayarkan. Repot panitia amil jadinya. Kemana mau dicari oleh panitia amil nanti? Bayar langsung. Kalau mau bayar setelah subuh. Cocok Pak En? Kalau kasih dia amil nanti, tak jadi pula lebaran amil nanti. Tak jadi pula solat amil nanti. Memberatkan Pak Imam ya? Maka kalau hari Idul Fitri setelah subuh, cari langsung. Sehingga kami Bapak Ibu, kalau hari raya di Mesir itu sering kita dikejar-kejar orang. Dia naik mobil tiba-tiba berhenti dekat kita. Karena kita nggak paham, takut kita. Orang tiba-tiba berhenti. Rupanya dia mau bayar zakat fitrah. Kita kan nggak tahu nih, apalagi baru di Mesir, nggak tahu budaya itu. Mereka ingin zakat, berhenti dekat kita. Tiba-tiba berhenti, kemudian panggil-panggil kita. Lalu dikasih zakat. Kita nggak tahu. Awalnya takut, tapi setelah dia bilang zakat, baru paham kita. Kan kalau anak baru itu kan bahasanya tidak banyak. Sama kayak kita berangkat haji umroh, halal, haram. Kan itu aja. Ini boleh atau tidak, ini bisa dibeli atau tidak. Itu kan bahasa tidak banyak. Sering begitu. Dia bawa uang, carinya orang sepanjang jalan, ini zakat dia. Tunaikan kepada banyak orang. Nah, sepanjang hari Idul Fitri itu masih boleh dikeluarkan. Jadi kalau ada panitia amil Pak, zakat masih ada di hari Idul Fitri, kita salurkan, kita terima hari itu, boleh. Habis di hari itu masih boleh. Tapi tak dianjurkan sampai ditunda hari kedua. Jadi sepanjang hari Idul Fitri itu boleh. Kalau seandainya subuhnya sampai sholat Id itu sunnah. Kalau seandainya setelah maghrib itu waktu yang wajib. Dan sepanjang bulan Ramadan sampai Idul Fitri itu boleh melaksanakan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang wajib zakat fitrah ini dia mesti memenuhi 2 waktu. Apa 2 waktu itu? Mendapati sebagian Ramadan. Yang kedua, sebagian Syawal. Maka kalau ada, mungkin kita tak asing, Tengku Zulkarnain baru meninggal ya. Beliau itu tak wajib zakat fitrah. Kenapa? Tak terpenuhi yang 2. Siapa saja orang meninggal tapi tak dapat matahari tenggelam di akhir Ramadan, dia meninggal nanti sebelum maghrib nanti, itu enggak wajib zakat fitrah. Tapi kalau sempat dia meninggal setelah maghrib, orang ini wajib zakat fitrah. Atau sebaliknya, dia lahirnya setelah maghrib nanti, anak itu tak wajib zakat fitrah. Tapi kalau sempat setelah asar anak itu lahir, atau 5 menit sebelum azan maghrib lahir, setelah maghrib 5 menit meninggal, anak itu terkena wajib zakat. Kenapa? Terpenuhi 2 syarat. Maka kalau ada keluarga kita meninggal di Ramadan, dia belum dapati akhir Ramadan, dia tak wajib dizakatkan. Kalau kita zakatkan gimana Ustaz? Boleh, tapi dia tak menjadi tanggungan wajib dilaksanakan. Maka harus memenuhi 2 waktu ini. Karena 2 waktu ini faktornya yang menjadi wajib, ulama mazhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah sejak awal Ramadan. Kenapa? 1 di antara 2 syarat terpenuhi. Jadi itu sebabnya dari awal Ramadan sudah boleh zakat fitrah. Tapi tidak menjadi wajib kecuali 2 ini terpenuhi. Itu sebabnya setelah maghrib hari terakhir Ramadan wajib kita zakat fitrah. Dan sunnah pelaksanaannya setelah subuh esok. Jadi itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu ada pula orang yang pelit kan? Ditahan-tahannya nanti dalam melahirkan setelah maghrib katanya. Rupanya karena naik kendaraan, kan jalan kita banyak polisi tidur tuh. Pas sekali mobil naik polisi tidur, katanya keluar langsung. Tak jadi zakat setelah maghrib.
Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ketentuan paling dasar dari segi waktu. Harus terpenuhi dua, itu baru orang wajib zakat. Sudah itu, dari segi ketentuan yang lain untuk wajib zakat, siapa yang wajib zakat ini selain waktu adalah dia setiap muslim. Dalam bahasa hadis Nabi, ini tak ditentukan dia orang dewasa, anak-anak. Tapi bahasa Nabi, likulli abdin wa hurrin, orang merdeka, budak tetap wajib. Zakarin au untha, laki-laki atau perempuan tetap wajib. Maknanya muslim setiap yang bernyawa. Kalau kita puasa kan wajib bagi mukallaf, berakal, baligh. Tapi zakat fitrah setiap yang bernyawa. Tak dipandang anak tadi puasa, anak tadi sholat, enggak. Baru lahir saja wajib zakat. Jadi siapa orang yang wajib zakat fitrah? Setiap muslim yang bernyawa, siapa saja. Yang kedua, dia memenuhi waktu ini, memenuhi ketentuan waktu yang sudah kita paparkan. Yang ketiga, punya kemampuan membayar zakat. Apa standar kemampuan ini? Kalau seandainya malam nanti mulai maghrib sampai esok maghrib, kan satu hari 24 jam tuh, mereka sanggup menghidupi diri mereka dan orang yang mereka tanggung nafkahnya, lebih dari itu bisa dia zakat fitrah, dia wajib zakat fitrah. Maka tidak heran kalau ada jamaah Masjid Nurul Fajar, dia dikasih zakat fitrah, dia juga bayar zakat fitrah. Karena bagi dia, saya sanggup untuk standar yang dianggap mampu tadi, memenuhi kebutuhan malam ini dan esok sanggup. Tapi panitia amil Masjid Nurul Fajar memandang saya ini di antara orang yang layak menerima di sekitar Masjid Nurul Fajar, sehingga dia boleh menerima zakat meskipun zakatnya ke Nurul Fajar, tidak ada masalah. Itu boleh, khusus terkait zakat fitrah. Tapi zakat mal tidak akan terjadi itu. Khusus zakat fitrah saja itu akan terjadi. Nah, lalu berapa kadar zakat yang mesti kita keluarkan? Bahasa Nabi tadi adalah satu sa'. Satu sa' ini 4 mud. Ada yang mengartikannya 700 ons satu mud, ada yang mengartikannya 600 ons. Sehingga kesimpulannya beda-beda. Di sini ada yang mengatakan 700 nanti, ada yang 2,8, di sini mengatakan 2,4. Sehingga kita kalau mengamalkan 2,500 atau 2,5 kilo, berada pada interval 2 ini, aman. Kalau 2,5 kilo, itu berada pada tataran aman. Sebab paling bawah 2,4 tafsiran orang, yang jumlah satu sa' ini ketika dikonversi ke dalam hitungan modern, ada yang mengatakan 2,4, ada 2,7, ada 2,8. Maka satu sa' ini dalam mazhab Syafi'i kita amalkan 2,5 kilo berada pada garis aman. Jadi tidak ada masalah, kita bayar 2,5 kilo. Lebih dari itu lebih baik. Maka paling minimal kita buat 2,4 ini. Sebab ada yang mengkonversi seperti itu. Sudah itu, apa yang kita keluarkan? Kalau di zaman Nabi, kurma, gandum, kemudian anggur. Di kita ini nggak ada semua. Maka ulama menyimpulkan yang diberikan adalah makanan pokok. Oleh kita, makanan pokok itu semua orang Indonesia bisa dikatakan mayoritas, kalau tak seluruhan, itu adalah beras. Maka dikeluarkanlah beras. Timbul pertanyaan, kita berzakatnya dengan beras atau nanti dengan uang? Kalau beras kan selesai urusan. Beras 2,5 kilo. Dengan beras atau uang? Rupanya, di dalam kajian fikih, ketika dibuka dengan luas, pendapat mazhab Syafi'i secara umum mengatakan dengan beras. Tapi ada pendapat yang lain tidak menjadi representatif mazhab, cuma ada mujtahidnya mengatakan dengan uang juga. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu mengatakan dengan uang. Tidak menjadi perkataan atau pendapat yang lemah. Dalam mazhab Imam Malik juga boleh dengan uang. Tapi dengan syarat waktunya sudah dekat dengan
Idul Fitri dibayarkan, bukan dari awal. Nah, kemudian uang kalau kita bayarkan berapa banyak? Sempat di sini muncul polemik, Pak. Berapa banyak uang dibayarkan? Ada yang mengatakan kalau kita ikut Imam Abu Hanifah, seandainya dengan uang, maka kita mesti mengukur bagi dia satu sa' itu 3,8 kilo. Dan kalau seandainya dengan uang, mesti diukur dengan harga kurma. Berapa kurma sekilo kita hitung sini, Pak? Berapa? 50 yang murah, Pak? 3,8 kali 50, katakanlah 180.000. Ini kalau kita bulat-bulat ikut Imam Abu Hanifah. Tapi kemudian karena dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan uang juga, maka ulama kita, MUI kita sejak dahulu mengatakan cukup 2,5 kilogram beras atau senilai uang 2,5 kilogram beras. Gitu. Jadi kalau sempat kemarin terdengar harus membayar 3,8 kilo kali 50.000, itu berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, ambil 2,5 kilo saja. Berapa harga beras? Berasnya beras mana? Beras yang menjadi makanan kita biasa. Sehingga kalau kita biasa makan anak daro, hitunglah dengan anak daro. Atau kuriak kusui, kuriak kusui, hitunglah kuriak kusui itu. Misalnya harganya 15.000 sekilo, kalilah 2,5 dengan 15. Kalau 12, kalilah 2,5 dengan 12. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan mesti Ustaz 3,8 kali 50, itu mengakomodir pelaksanaan bulat-bulat mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi karena Anda dalam mazhab Syafi'i yang juga mengatakan ukuran 2,5 boleh dengan uang, maka kita cukup hitung dengan 2,5 kilo dikonversi dengan uang. Berapa kita di sini, Pak, rata-rata? 30. Kalau 2,5 kilo itu. Paling bawah 30. 30 paling bawah. Jadi itu yang menjadi ketentuan-ketentuan zakat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang dituntut mengeluarkan zakat ini? Semestinya setiap orang mengeluarkan zakat sendiri, tapi anak kecil, anak yang belum bisa berusaha, yang belum ada income, tak mungkin dia dibebani, maka yang mengeluarkan adalah walinya. Istri siapa yang mengeluarkan? Suaminya. Kalau istri dia mampu sendiri bagaimana? Boleh dia mengeluarkan sendiri. Kalau istri dia mampu, suaminya bahkan miskin tak mampu berzakat, dia boleh berzakat ke suaminya. Tapi suami enggak boleh berzakat ke istri. Kenapa? Istri mesti ditanggung oleh suami, tapi suami enggak mesti ditanggung oleh istri. Maka istri berzakat ke suami boleh, tapi suami tak boleh berzakat ke istri. Bapak tidak boleh berzakat kepada anak. Kenapa? Karena anak tanggungan bapak. Jadi zakat ini tak boleh kepada siapa saja orang yang menjadi tanggungan kita. Ada orang yang hidupnya kita menanggung, kita zakat ke dia, itu enggak boleh. Kenapa? Enggak dizakatkan pun kita wajib menanggung dia kok. Kalau seandainya zakat kita jadikan juga untuk menanggung dia, berarti kita sedang berusaha melepaskan sebagian tanggungan. Maka orang-orang yang kita tanggung wajib bagi kita untuk kita zakatkan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang-orang yang dia tak berakal tapi keluarga kita, boleh kita tanggung zakatnya. Atau ada orang dia sudah dewasa, dia normal, tapi kita ingin bayarkan zakat dia, boleh, tapi minta izin ke dia dulu. Contoh, saya ingin bayarkan kakak saya zakat fitrah, saya minta izin ke dia agar dia kan pengen ibadah juga dengan harta dia. Kalau saya bayarkan untuk dia, maka menjadi zakat untuk dia. Kalau tidak, seandainya saya keluarkan juga, dia keluarkan juga, yang saya tidak bertuan zakat saya tadi. Dia yang dia tunaikan itulah zakatnya, yang saya enggak bertuan. Untuk saya sudah, untuk dia saya bayarkan, tapi dia bayar juga, dan dia tidak merestui saya membayarkan untuk dia. Maka kalau ada orang sudah dewasa, kita ingin bayarkan zakat untuk dia, pastikan dia mengizinkan, memperkenankan zakatnya dibayarkan oleh kita. Jadi tidak ada masalah, abang kita, orang tua kita, kakak kita,
kita bayarkan zakat, silakan. Tapi usahakan, komunikasikan, dia izinkan zakat dibayarkan oleh kita. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya zakat fitrah dan zakat secara umum itu tak boleh dibayarkan kepada orang-orang non-muslim. Zakat secara umum tak boleh dibayarkan kepada non-muslim. Apapun bentuk zakat. Di antara orang yang tak boleh menerima zakat itu non-muslim. Mau zakat mal, zakat fitrah tak boleh mereka non-muslim. Yang kedua yang tak boleh menerima zakat adalah keluarga Nabi. Yang ketiga, orang dalam tanggungan kita. Yang keempat adalah budak. Ini tidak boleh menerima zakat kita. Non-muslim, mau sesusah apapun dia tak boleh menerima zakat. Kenapa? Dalam hadis Nabi, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat diambil dari orang kaya mereka muslim kepada orang miskin mereka, yaitu muslim juga. Nah, jika mereka tak memenuhi kriteria seperti ini, termasuk asnaf yang 8, meskipun keluarga kita boleh terima zakat. Jadi ada asnaf 8, lalu kriteria tambahan ada dia muslim, dia bukan keluarga Nabi, dia bukan orang yang kita tanggung, dia bukan budak, itu boleh kita bayarkan zakat kepadanya. Mana tahu di antara kita punya abang, kakak kandung, atau punya adik kandung, dia sudah berkeluarga tapi hidupnya susah. Mungkin hidup sehari itu 10.000 kebutuhan pokok yang terpenuhi cuma 5.000 rupiah setiap hari. Dia ada pekerjaan, dia ada penghasilan, tapi dari 10.000 cuma 5.000 terpenuhi. Nah, nanti ada namanya fakir, ada miskin. Anggap kebutuhan pokok sehari 10.000. Jika sampai 7.000 cuma terpenuhi setiap hari itu, ini disebut oleh syariat dengan miskin. Tapi kalau sampai cuma 5.000-an terpenuh dari seluruh kebutuhan itu, disebut dengan fakir. Jadi miskin, fakir. Jika terpenuhi cuma sampai 70% dari kebutuhan dia dasar, dia miskin. Kalau sampai 50% ke bawah, disebut dengan fakir. Ada keluarga kita seperti ini, dia bukan termasuk satu di antara yang 4, tapi asnaf yang 8 karena faktor ini atau faktor yang lain, tidak masuk yang 4 ini, boleh kita zakat kepadanya. Mana tahu kita punya saudara dililit hutang, saking banyaknya hutang, rumah pun mau dijemput orang setelah Idul Fitri, mobil pun mau diangkat orang setelah Idul Fitri, kita bantu melalui zakat sehingga dia bisa membayar cicilan. Itu boleh, meskipun saudara kandung. Paham Bapak Ibu? Karena itu sering ditanyakan orang. Sudah itu, zakat itu dibayarkan di mana? Di tempat kita domisili. Jangan digeser ke tempat lain. Jangan digeser ke kampung. Jangan digeser ke tempat orang jauh-jauh. Kenapa? Yang setiap hari mendengar deru mobil kita, motor kita, mobil kita, itu orang dekat kita. Yang setiap hari menengok berkilat mobil kita, orang sekitar kita. Bahkan bukan mobil berkilat aja, kening kita berkilat pun dia nampak pertama dulu. Apa saja punya kita yang cantik, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, yang nampak dulu dia. Pas bagian zakat, orang lain berhak terima, dia pula tak menerima. Maka jangan salahkan kalau muncul sifat hasad dalam dirinya, dengki dia, sehingga nanti dia berpikir bagaimana harta kita punah binasa, hancur, sehingga kalau lewat mobil kita depan rumah dia pasangnya paku, atau pulang kita ke kampung dirusaknya gembok kita. Ustaz, insyaallah aman rumah kami, pagar tinggi, gembok kuatnya. Kalau orang sudah berniat, meskipun besi itu tak ada liang satupun udara masuk, dibongkar juga semua orang. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, prioritaskan orang domisili sekitar kita. Kalau kita di Nurul Fajar, ya sekitar kita lah. Kita masuk Kelurahan Melur atau apa namanya, Pak?
Kelurahan Melur. Sidomulyo Barat. Kita tengoklah sekitar Sidomulyo Barat ini. Jangan sampai yang jauh nampak sama kita, yang dekat tak nampak. Kan kadang ada pula tradisi gitu. Cari-cari ke pinggir Pekanbaru, ke sana kemari. Ini tidak nampak. Kecuali ini selesai, yang itu kita bantu juga, tidak ada masalah. Yang ini belum selesai, yang jauh sudah kita perhatikan. Padahal logika mudah, terjadi kebakaran, barale anak kita. Yang datang dulu siapa? Orang dekat tadi. Ada musibah apapun, tiba-tiba rumah kita malam didobrak orang. Ada orang tiba-tiba menyerang kita. Ada tiba-tiba orang datang untuk menzalimi kita malam-malam. Yang akan tahu dulu, yang akan menolong dulu orang sekitar kita. Maka selesaikan orang di sekitar tempat kita domisili, baru diperluas radiusnya. Nah, syariat membatasi masih di dalam radius kita boleh sholat safar 81 kilo ke bawah. Artinya kalau kita hitung di sini, itu masih dalam radius Pekanbaru. Masuk radius Bangkinang masuk, Pak? Kemudian Pangkal Kerinci masuk 80 kilo. Masuk. Kalau masuk berarti wilayah itu masih boleh kita berzakat. Sungai Pagar, Pak, masuk ya. Lipat kain tidak sampai. Pokok sekitarnya lah 81 kilo kita hitung sini radius melingkar. Itu masih boleh kita mengeluarkan zakat di radius itu. Lebih baik lagi di sekitar kita tinggal. Maka kalau sekitar Nurul Fajar atau Sidomulyo Barat ya. Sidomulyo Barat kita prioritaskan orang satu kelurahan ini. Bisa lebih kecil RT RW lebih baik lagi. Sehingga kalau setiap daerah menyelesaikan masalah di daerahnya, itu insya Allah semuanya selesai. Tapi kalau setiap daerah menyelesaikan daerah orang, jangan-jangan banyak yang tak selesai dibanding yang selesainya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu tentang zakat fitrah. Kita lanjut tanya jawab. Silahkan kita diskusi. Zakat mal berlaku juga, Pak. Zakat fitrah, zakat mal berlaku untuk radius ini. Oke. Silakan. Ya. Baik. Selama dia muslim berhak dapat. Cuma memang lebih baik muslim yang sholat. Kalau muslim dia tak sholat, dia gunakan harta kita bukan untuk taat. Kalau muslim yang sholat, dia gunakan harta kita untuk taat. Sehingga kalau boleh memilih prioritas yang sholat. Tapi sekedar syarat selama muslim dia berhak. Gitu. Mudah-mudahan dengan dia dikasih zakat, berpikir juga kawan tuh. Pernah Nabi itu, orang ngadu kepada Nabi, Nabi semalam si Fulan tu kasih sedekah. Siapa penerimanya? PSK. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan dengan dikasih itu, dia tak lagi praktek. Berhenti dia praktek. Sudah tu ngadu lagi, Nabi semalam si Fulan itu sedekah lagi. Siapa yang menerima? Maling besar. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan dia tak lagi maling setelah itu. Ketiga ngadu lagi. Orangnya sama, karena dia pengen sedekah, cuma malam. Malam kan kadang orang tak kenal kan. Yang menerima orang kaya besar. Macam menyiram air ke laut. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan dengan dikasih zakat, dikasih sedekah macam itu, dia tak lagi pelit. Sadar dia, satir cara orangnya. Begini cara Allah untuk menegur saya. Bahwa orang kalau punya harta digunakannya untuk memberi. Saya punya harta tak pernah saya beri ke orang lain. Sehingga kata Nabi, ketiganya, meskipun nampak kasat mata kita sayang berzakat ke orang itu, sayang memberi ke orang itu, tapi kata Nabi ada harapan di balik pemberian-pemberian itu. Ya benar tahu bang, nanti dia tak solat awalnya kan dikasih zakat kan, perhatian orang Nurul Fajar kepadaku. Aku tak pernah ke Nurul Fajar, malulah aku macam ni. Sudah tu ke Nurul Fajar dia lagi. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan begitu. Selanjutnya dia mau datang ke masjid, insya Allah. Jadi kalau sekedar muslim dia memenuhi syarat. Cukup bang? Silakan. Kalau orang tua yang punya anak lebih dari satu, beberapa orang itu yang satu mendapatkan zakat fitrahnya atau zakat. Yang zakat dengan perempuan itu perempuan yang sedekah apa? Dihitung sedekah, Pak. Jadi kita nggak akan rugi.
Cuma dia tak menjadi sebagai ibadah yang diwajibkan syariat untuk orang tertentu. Kenapa? Karena tak jelas untuk siapa kita bayarkan. Tapi tetap menjadi sedekah kita. Baik, silakan. Ada lagi? Iya. Baik, Pak. Secara dia syarat dia memenuhi. Secara syarat. Tapi secara prioritas lebih baik kita prioritaskan yang dia akan tertolong untuk taat. Cuma secara syarat dia boleh. Gitu. Secara syarat. Artinya kalau kita laksanakan pada mereka, kita tak akan disalahkan oleh syariat. Ah, gitu Pak. Jadi secara prioritas lebih baik yang taat, yang sholat, yang mau dia puasa, yang mau dia melaksanakan segala ketaatan yang lain. Tapi secara kebolehan dia boleh. Gitu Pak. Ada lagi? Masalah zakat di sini sudah dibagikan? Tidak aman? Ada lagi? Dibagi belum? Nah, oke. Kalau sudah kita masuk Idul Fitri sedikit, membahas yang berapa hal poin-poin penting saja yang perlu diingatkan. Saya rasa Bapak Ibu masih banyak ingatnya dibanding lupanya. Zakat fitri, salat Idul Fitri sedikit. Pertama dari segi hukum solatnya. Hukum solat Idul Fitri sunnah muakkadah. Ini dilakukan langsung oleh Rasul dan diarahkan langsung oleh Rasul. Artinya qaul dan fi'il Rasul. Sudah itu, bagi siapa sunnah muakkadah ini? Ini bagi setiap orang, baik dikerjakan berjamaah atau dikerjakan munfarid, sendiri-sendiri. Sehingga sholat Id ini boleh dikerjakan sendiri. Kamu tahu kayak kondisi sekarang, kita tidak boleh ke lapangan misalnya, tidak boleh ke rumah ke masjid. Kita buat di rumah sendiri, boleh. Cuma saja kalau sendiri kita tidak pakai khutbah, sekedar sholat saja. Jadi hukumnya sunnah muakkadah, boleh dikerjakan berjamaah, boleh dikerjakan sendiri. Di luar pandemi pun mana tahu kita pas pulang ke kampung berharap lebaran di kampung, rupanya orang mengambil pendapat yang hari sebelumnya dia lebaran. Kan kadang kita kejadian gitu tuh. Kita mengira bahwa orang lebaran hari Kamis, rupanya di kampung Rabu sudah lebaran. Tidak dapat sholat Id, kita sholat sendiri lagi di hari yang kita anggap Id tadi hari Kamis. Sudah itu, tempat pelaksanaan ini boleh di masjid, boleh di tempat lapang. Baik lapangan atau tanah kosong atau apa, pokok tempat lapang. Jika masjid dan lapangan sama-sama bisa mengakomodir, contoh Pak Imam, kita misalnya kalau jamaah Nur Fajar ini hadir semua orang, berapa kakak Pak? Anggap semua sekitar kita ini kalau dia ke masjid semua, berapa kakak? 200. Termuat dari sini Pak? 200 itu, kalau dalam masjid, atas bawah. Muat. Kalau muat, katakan 200 kakak, maka tempat yang afdal dalam masjid bukan di lapangan. Tapi jika ini tak memadai, lapangan cuma memadai, maka sebaiknya di lapangan. Kenapa di masjid lebih afdal? Satu, masjid bisa i'tikaf. Lapangan nggak bisa i'tikaf. Dua, masjid bisa tahiyatul masjid. Lapangan nggak ada. Nggak ada tahiyatul lapangan, nggak ada. Yang ketiga, kalau di masjid orang bisa setiap langkahnya dihitung pahala, tapi ke lapangan tidak. Nah, Rasul di lapangan itu kenapa? Karena kondisi Masjid Nabawi tak memadai. Sebab di zaman Nabi masjid cuma satu, nggak ada zaman Nabi itu masjid lebih dari satu. Maka yang dimaksudkan Nabi sholat di lapangan itulah ketika di masjid tak memadai. Sehingga Nabi mengajak sholat tempat terbuka. Maka oleh karena itu, ketika di masjid memadai, lapangan memadai, masjid lebih afdal.
Sebab ini alasannya. Di masjid bisa orang i'tikaf, di masjid bisa orang tahiyatul masjid, di masjid bisa orang setiap langkahnya ibadah. Kan setiap langkah yang kita langkahkan di masjid dihitung pahala. Maka oleh karena itu, jika masjid memadai, lapangan memadai, buatlah di masjid. Tapi jika masjid tak memadai, lapangan memadai, buatlah di lapangan. Paham ya? Ini jika sama. Jika sama kemampuannya, lebih afdal di masjid. Sudah itu, segi waktu. Kapan kita laksanakan salat Id ini? Sudah boleh sejak terbit matahari. Sejak terbit matahari itu sudah boleh dimulai. Kemudian afdalnya setelah mulai waktu duha. Masuk waktu duha, setelah isyraq, kita boleh salat sebentar lagi itu. Ini dah boleh belum, Imam? Setelah isyraq, kita mulai salat Id, itu waktu yang afdal. Kapan berakhirnya? Zawal matahari di tengah. Itu habis waktu salat Id. Sehingga kalau ada orang mulai salat Id itu jam 9, boleh saja. Orang mulai jam 10, jam 11, boleh saja. Yang penting interval waktu matahari terbit sampai matahari di tengah. Terserah yang mana satu waktu dikerjakan. Hanya saja catatannya, kalau Idul Fitri dianjurkan solatnya lebih lambat sikit. Idul Adha lebih awal. Idul Fitri lambat sikit. Kalau Idul Adha ini dianjurkan lebih awal. Apa hikmahnya? Kalau Idul Fitri orang subuh itu mencari orang berzakat, masih bisa zakat di waktu afdal. Tapi Idul Adha ini setelah solat kita akan segera menyembelih agar segera pulang, segera sembelih, hari itu segera makan hewan kurban yang kita kurbankan. Paham ya? Kalau Idul Adha sebaiknya cepat pelaksanaannya, Idul Fitri sebaiknya lambat sedikit. Lalu kita jam berapa kita buat? Buatlah kesepakatan. Jam berapa kita sini Pak Imam? Mulainya 7.15 yang tadi diumumkan. Silakan 7.15, setengah 7, jam 7, jam 8, silakan. Hanya saja kalau Idul Fitri lambat sedikit, hikmahnya orang yang berzakat pagi itu dia punya kelapangan, tidak buru-buru, tidak ketinggalan. Kalau Idul Adha sebaiknya lebih awal. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat sebaiknya makan. Idul Adha sebaiknya tidak makan. Kenapa Idul Fitri dianjurkan makan? Supaya beda. Kemarin kita puasa, sekarang enggak puasa. Supaya beda. Idul Adha supaya setelah itu segera makan dengan makanan yang menjadi makanan untuk ibadah sehingga berkah. Jadi Idul Fitri dianjurkan paginya makan, Idul Adha sebaiknya tidak makan. Dah, pelaksanaan lagi. Pelaksanaan salat Id. Ketika salat Id, kita seperti biasa salat sunnah yang lain, 2 rakaat. Hanya saja 2 rakaat ini, rakaat pertama ditambah 7 takbir sunnah, rakaat kedua ditambah 5 takbir sunnah. Di antara takbir dengan takbir dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dianjurkan baca ini di antara takbir ke takbir. 7 takbir dengan 5 takbir ini hukumnya sunnah. Kapan dibaca? Di antara takbiratul ihram dan takbir perpindahan gerakan dengan baca Al-Fatihah. Sehingga kalau kita mulai pertama salat, Allahu Akbar. Lalu kita sebelum baca Al-Fatihah, takbir 7 kali. Kalau sudah takbir ke-7, ini enggak kita baca lagi. Kenapa? Kita fokus untuk baca Al-Fatihah lagi. Dan makmum dengarkan imam. Yang kedua, setelah takbir yang keempat, Allahu Akbar, setelah itu imam baca Al-Fatihah. Kita jangan lagi baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang dibaca setiap antar takbir, di antara 2 takbir. Kalau setelah takbir, enggak lagi. Paham ya? Ini sunnah. Dampaknya kalau sempat imam lupa atau kita lupa,
ini enggak boleh dibalik ke belakang. Dia baca Al-Fatihah dia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladdallin. Jamaah semuanya subhanallah. Enggak baca takbir. Itu enggak boleh. Imam mesti lanjutkan. Kalau dia balik bisa batal. Kenapa? Waktu yang disunnahkan sudah lewat. Jadi, ini kalau sempat solat Idul Fitri tanpa takbir seperti ini, sah solat kita. Kalau sudah lewat waktunya, tidak mesti dirunut, berlaku surut dia. Lanjut saja. Karena kalau kita tinggalkan tetap sah Idul Fitri kita. Paham ni Bapak Ibu? Termasuk kalau masbuk, enggak perlu dikejar. Saya tadi belum takbir, saya takbir sendirilah. Tak usah. Ikut saja bagian mana yang kita dapat dari berjamaah bersama imam. Okey. Kemudian surat apa sebaiknya dibaca? Rakaat pertama surat Qaf. Yang kedua Al-Qamar. Kalau tak hafal, boleh surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah. Enggak hafal juga, mana yang dapatlah lagi. Minimal kul huwallahu ahad dengan kul a'udzu birabbil falaq, atau pilih antara satu inna a'tainaka wal asri atau iza jaa nasrullahi wal fath. Yang 3 ayat lah. Jadi boleh surat Qaf dengan Al-Qamar, surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah, atau yang mana satu surat yang dapat oleh kita membacanya. Jadi ini perlu dipahami, takbir ini bukan wajib. Ditinggalkan dia tetap sah solat kita. Termasuk enggak perlu sujud sahwi kalau lupa takbir yang 7 dan 5 ini. Nah, kemudian antar takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah takbir ke-7 kita enggak baca lagi. Kenapa? Dia tak lagi antar 2 takbir. Kita fokus kepada Al-Fatihah. Kalau kita makmum dengarkan imam. Yang kedua setelah 4 kita tak lagi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, tapi fokus kepada Al-Fatihah. Okey, ini pelaksanaan. Setelah salat Id dilaksanakan khutbah. Beda khutbah Idul Fitri dengan khutbah Jumat adalah kalau Jumat khutbah dulu baru salat. Idul Fitri salat dulu baru khutbah. Maka dilaksanakan khutbah. Khutbah ini sama caranya dengan khutbah Jumat. Sehingga dianjurkan seorang khatib duduk di antara 2 khutbah. Sama persis dengan khutbah Jumat. Kemudian sunnahnya di awal membaca 9 takbir pada khutbah pertama, khutbah kedua membaca 7 takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 9 kali khutbah pertama, 7 khutbah kedua. Isinya apa? Kalau Idul Fitri dianjurkan membahas tentang zakat fitrah. Kalau Idul Adha sebaiknya membahas tentang kurban. Ini anjuran pembahasan isi khutbah. Mengingatkan orang terhadap ibadah yang dikerjakan di waktu itu. Jadi, kalau sempat ustaznya cerita tentang Idul Fitri, tentang Ramadan juga segala macam, ini adalah anjuran ketika Idul Fitri. Dan Idul Adha bercerita tentang kurban. Nah, itu tentang pelaksanaan salat Idul Fitri. Nah, tambahan. Idul Fitri ini enggak ada azan, enggak ada iqamah, tapi berjamaah. Maka bagaimana mengajak orang salat? As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'atu rahimakumullah. Begitu. As-salatu jami'ah itu hadis Rasul. Rahimakumullah itu doa. Semoga Allah merahmati kalian yang diajak salat lalu kalian salat. Kita di sini bagaimana Pak Imam? Ngajak orang salat. Seperti itu kan? Itu sunnahnya dari Rasul langsung. Maka ketika tarawih, karena dia tak ada azan, tak ada iqamah, kita mengajak orang salat mulainya dengan as-salatu jami'atu rahimakumullah. Kadang kita sebutkan tarawih. As-salatu salatu tarawih jami'ati rahimakumullah, atau redaksi yang lain. Jadi as-salatu jami'ah itu hadis Rasul. Baik, kita lanjut diskusi tentang salat Idul Fitri. Kalau ada yang bertanya, silakan. Iya.
Maksudnya? Oh baik. Jadi ini takbir ini adalah antar takbir yang 7 ini, bukan takbir antar takbir intiqalat dengan takbir ratul ihram dengan takbir yang 7 ini. Jadi mungkin mereka ingin zikirnya lebih. Tapi yang dianjurkan itu antar takbir yang ini. Silakan, ada lagi? Cukup? Kalau cukup, saya tambah sebagai sunnah, sebagai peringatan saja. Pertama, dianjurkan salat Id itu pakaian kita, badan kita bersih-bersih. Sehingga sebaiknya mandi. Sebelum mandi, ada baiknya, mohon maaf, bersih kuku, bersih semua kotor yang ada di badan, termasuk kemaluan. Kemudian setelah mandi, pakai wangi-wangian. Kemudian pakai baju terbaik. Bahasanya baju terbaik, tidak baju baru. Bagi kita mana baju terbaik? Yang paling kita anggap ini baju terbaik, saya tampil bertemu dengan orang banyak, pakailah baju itu. Mana tahu ada yang menganggapnya batik, ada safari, ada yang baju koko, ada teluk belanga, ada yang baju jubah, silakan pakai. Sudah itu, yang kedua, kalau misalnya jalan ke Masjid Nur Fajar ini bisa dari jalan melur dari kanan saya ini, pulangnya bisa ke rumah kita lewat jalan sebelah kiri saya ini. Tempuhlah jalan yang berbeda. Tujuannya apa? Agar kalau kita bersalam dengan orang bertemu sejak berangkat, nanti bisa juga bersalam dengan orang yang saat kita pulang. Sehingga lebih banyak silaturahim kita. Lebih banyak bersalam, baca assalamualaikum dan salaman tangan. Itu anjurannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Kemudian kalau seandainya kita bayarkan zakat, sebaiknya segera di pagi hari itu di awal bayarkan zakat. Sudah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang lain sebelum sholat Id dan setelahnya makan dulu. Bukan seperti Idul Adha, setelah Idul Adha baru makan. Nah, itu barangkali beberapa yang perlu diingatkan saja. Di samping kalau kita kaji lebih detail mungkin lebih banyak, tapi ini saja untuk menjadi bekal besok. Karena sekali setahun mana tahu lupa pula kan. Sudah lama tak dikerjakan jadi lupa melaksanakannya, maka kita ingatkan sedikit. Baik, tak ada pertanyaan lagi? Baik. Kalau kita khutbah itu prinsipnya adalah mengingatkan orang. Kalau tak ada orang, apa yang diingatkan? Maka tak ada khutbah. Tapi kalau ada orang, kita bisa khutbah mengingatkan orang sekaligus mengingatkan diri kita. Sehingga kalau sholat sendirian enggak perlu khutbah. Sekeluarga kita boleh kita buat khutbah. Itu. Boleh khutbah. Kenapa? Menjadi peringatan untuk orang. Untuk kita jadi sekalian peringatan. Oke. Silakan Bang. Baik, apakah ada salat sunnah sebelumnya? Kalau kita di masjid, maka bisa kita buat salat sunnah tahiyatul masjid, bisa juga salat sunnah duha nanti. Tapi kalau di lapangan hanya bisa nanti salat duha saja. Atau di waktu yang dibolehkan, boleh kita buat salat sunnah mutlak saja. Ini mengisi waktu, kita isi dengan salat sunnah, boleh. Gitu Bang. Itu. Makanya kalau di masjid, dia lebih afdal dibanding di lapangan selama keduanya memadai. Itu. Cukup? Baik, Pak. Kalau dia misalnya tak ada halangan, itu meninggalkan yang sunnah, Pak. Khutbah berdiri itu sunnah. Dan Nabi khutbah itu selalu berdiri. Jadi kalau duduk kita tidak dapat sunnahnya khutbah. Begitu Pak. Kecuali orang kondisinya uzur. Mungkin ada yang dia sakit, dia lumpuh, kemarin hari ini kecelakaan misalnya, esok dia nyampe ke khutbah, dia duduk boleh. Nah itu khatib kita nanti ada yang pincang, ada yang dia kecelakaan sehingga dia datang juga ke sini, dia khutbah, dia minta duduk khutbah, itu boleh. Sah khutbahnya. Ya. Nah, maka khusus untuk khutbah itu buat berdiri sehingga dia sakral dan serius. Karena dia bagian daripada pelaksanaan salat Id kita. Ya, sama dengan khutbah Jumat dan khutbah yang lain.
Cukup, Pak? Baik, saya kira cukup. Semoga manfaat. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kullu 'am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.